Bertemu kembali di channel YouTube Ismantor Info. Kesempatan kali ini kita akan mereview perkembangan dari kebun cabai kita. Kebun cabai yang merupakan lahan bekas ini ya. Lahan bekas ini tanpa bongkar bedengan dan tanpa bongkar mulsa juga. Untuk proses-proses sebelumnya pernah kita review, nanti saya tuliskan video-videonya di link deskripsi bawah ya. Ini kita akan mereview ataupun melihat perkembangan setelah 1 bulan tanam. Ini kemarin kita tanam pada tanggal 1 September 2022. Dan ini video ini kita ambil pada tanggal 1 Oktober 2022. Jadi 1 bulan ya. Kalau dihitung hari setelah tanam mungkin 29 hari ya, ataupun 30 hari. Seperti ini kondisinya. Terlihat mulsanya memang banyak sekali lubang dan sobek-sobek, karena memang ini lahan bekas dan tanpa kita bongkar ataupun kita ganti mulsanya. Bahkan bedengannya pun tidak kita bongkar. Hanya kemarin kita kasih pupuk pada lubang-lubang di sela-sela ataupun di dalam lubang dari mulsa-mulsa tersebut. Ini kemarin habis kita siangi ya, ataupun kita bersihkan rumputnya menggunakan cangkul. Tapi ini tidak sekaligus ya. Ini cuman pada waktu longgar saja kita siangi, karena ini cuaca hujan panas jadi rumput cepat sekali tumbuh. Nah, itu yang sana sudah ada rumput kembali, sedangkan yang sini ini belum, karena ini akhir-akhir ya. Ini membersihinya. Langsung saja kita lihat tanamannya seperti apa. Nah, ini seperti ini tanamannya. Ini sudah mulai memakan rabuk ataupun pupuk yang kita berikan ya, yang kita berikan secara tugar ataupun kita masukkan ke lubang tanam. Ini sudah cukup tinggi ya. Ini sekitar 25 cm ya tinggi tanamannya, rata-rata seperti itu ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Dan terlihat juga cukup subur. Ini kita sambil melihat apakah ada hama ataupun penyakit, nanti segera dapat kita tanggulangi ya. Jadi semakin sering kita melihat kebun kita, semakin tahu kendala dan semakin cepat kita menanggulangi, sehingga cepat terdeteksi dan tidak menyebar ke tanaman-tanaman yang lain. Karena biasanya berawal dari satu tanaman, penyakit berikutnya menyebar ke tanaman-tanaman yang lain. Ini sepertinya perlu kita rempel ya, karena daunnya sudah cukup rimbun, terutama yang bagian-bagian bawah ini. Nah, seperti ini misalnya. Ada lubang-lubang sepertinya ini. Ya cukup, sepertinya ini ada ulat atau apa ini, ataupun nanti sore kita semprot saja ini. Nah, ini lubang-lubang ya. Kalau ini lubang lama ini. Kalau yang atas ini yang masih agak baru, sepertinya ada hewan ini. Nah, ini seperti ini baru nih. Nah, ini sepertinya ada yang memakan ya. Nah, ini sebenarnya kita perlu rempel yang bagian-bagian bawah seperti ini. Nanti tunas airnya kita sisain berapa. Nah, ini tunas air seperti ini. Mungkin tahap berikutnya ini perempelan ya. Selain perawatan rutin, pemberian insektisida, kita juga perlu adanya perempelan. Perempelan cukup penting ya, agar nutrisi terserap bagus dan cepat tumbuh ke atas ya, dan juga mengurangi jamur pada tanaman-tanaman bagian bawah ya.
Nah, ini sepertinya juga ada. Nah, ada juga ini seperti ini. Nah, ini maksud saya, kalau tidak kita rempel, tidak akan muncul penyakit-penyakit daun seperti ini ya. Nah, ini perlu kita rempel agar kelembaban terjaga, sehingga jamur ataupun bakteri itu sedikit berkurang ya, ataupun kita hilangkan. Nah, seperti ini perkembangan tanaman kita umur 1 bulan. Ini semalam ini curah hujan cukup tinggi ya, ini airnya cukup menggenang. Ini banyak kita evaluasi ini besok kalau pas hujan deras kita perlu ke kebun dan juga melihat genangan airnya seperti apa. Nanti akan kita buatkan saluran irigasi ya, agar air yang hujan itu cepat menghilang, tidak terjadi genangan. Karena kalau terjadi genangan itu berpengaruh ke akar tanaman ya. Kalau akar busuk karena genangan air, nanti muncul berbagai macam penyakit yang menyebabkan gangguan pada tanaman ataupun bisa menyebabkan kematian. Nah, seperti ini. Ini ada yang satu pohon ini kemarin ada yang mati ini setelah kita tanam. Yang ini karena ini kita tanam dua pohon satu lubang ya. Kalau sudah seperti ini kan mati satu tidak apa, masih ada yang satu. Jadi itu keunggulan dari satu lubang tanam kita kasih 2 pohon, sehingga kalau ada penyakit ataupun yang mati kita tidak perlu tergesa-gesa ataupun tidak kita sulami, tidak apa-apa ya, karena sudah ada tanaman dalam lubang tersebut. Nah, seperti ini sudah cukup tinggi-tinggi tanamannya. Proses berikutnya yaitu perempelan. Selanjutnya kita akan melakukan penalinan ya, ataupun kita tali ke ajir-ajirnya. Berikutnya juga pembenahan ring ini, karena ring ini tali ring lama ya, tanaman yang lama. Ini perlu kita rapikan kembali. Coba kita lihat dari posisi bawah. Nah, seperti ini. Ini juga banyak rumput-rumputnya ya. Ini sebenarnya kita juga perlu melakukan pencabutan rumput ini pada lubang-lubang tanam. Nah, seperti ini. Karena ini lahan bekas ya, jadi rumputnya itu cukup banyak. Beda kalau di lahan yang baru ya, itu rumput pada lubang tanam tidak begitu banyak. Nah, ini cukup banyak sekali ini. Perlu kita lakukan pencabutan ya, agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman cabai, khususnya yang di dalam seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan akan mengganggu pupuk yang kita berikan, berebut dengan rumput-rumput. Nah, ini cukup banyak ini. Nanti kita bersihkan saja. Nah, banyak sekali tuh rumput-rumputnya. Nah, itu kita taruh sana ini rumput-rumput yang kita bersihkan nih ya. Ini kita taruh situ, sehingga kebunnya ini menjadi bersih ya. Nah, ini udah tumbuh kembali nih rumputnya. Kalau yang ini belum lama kita bersihkan ya. Yang ini sudah agak lama, sudah kembali muncul rumput-rumputnya. Nah, seperti ini ya perkembangan tanaman cabai pada lahan bekas tanpa bongkar bedengan dengan umur tanaman 1 bulan. Cukup bagus. Walaupun agak berbeda ya, kalau kita bandingkan menurut pengalaman saya ya, dengan lahan yang baru dengan lahan yang lama. Itu kemarin saya amati pada saat berumur 3 minggu setelah tanam, ataupun antara umur 15 sampai 21 hari ya.
15-20 hari lah. Itu pada tanaman yang tanahnya baru ataupun tanahnya bedengannya baru itu cepat sekali, tapi lebih cepat yang tanah baru ya. Kalau yang tanah lama seperti ini agak lama, tapi ketika sudah 25-an hari itu ini sudah mulai cepat perkembangannya ya. Mungkin akarnya sudah menyesuaikan dengan tanah ini, jadi dia lebih cepat tumbuhnya juga. Sehingga kalau saya lihat pada umur 30 hari ini dengan tanaman yang bongkar bedengan itu hampir mirip ya. Walaupun memang sebenarnya lebih bagus yang dibongkar bedengan. Menurut perbandingan saya seperti itu. Tapi juga dilihat dari varietas tanaman dan lain-lainnya ya, dan juga perawatan. Tapi ini saya anggap cukup bagus, bahkan sangat bagus nih sebagai tanaman yang bedengan tidak kita bongkar. Perkembangannya cukup bagus seperti ini. Dan ini sudah mulai memakan pupuk yang kita berikan sepertinya ini. Jadi tanamannya itu sudah mulai terlihat hijau, daunnya juga sudah bagus. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Nanti kita update perkembangan tentang kebun ini ya, seperti apa pada umur-umur berikutnya. Ini kita update pada umur 1,5 bulan. Besok kita update lagi adapun ada perkembangannya seperti apa, ataupun mungkin berjangka setiap 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Khusus saya review perkembangannya ya, agar rekan-rekan bisa tahu dan bisa membandingkan bagaimana perkembangan pada lahan yang tidak kita bongkar bedengannya. Sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantor Info. Terima kasih.